Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada siswa yang tidak datang? Nanti, Miss. Nah, bagus sekali. Jadi, hari ini Miss akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Namun, sebelum itu, mari kita mereview sebentar tentang materi kita minggu lalu, yaitu tentang apa itu sistem pernapasan dan apa-apa saja organ dalam sistem pernapasan. Nah, Miss mau tanya, apakah ada yang masih ingat apa sih itu sistem pernapasan? Nah, coba Sakina silakan menjawab. Oke, jadi sistem pernapasan adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida atau CO2 yang terjadi dalam darah. Nah, betul sekali. Beri dulu aplaus untuk Sakina. Nah, seperti yang dikatakan Sakina tadi, sistem pernapasan merupakan kumpulan organ di dalam tubuh yang berperan dalam proses pertukaran gas karbon dioksida dan gas O2. Nah, Miss mau tanya lagi, apakah ada nggak sih yang ingat tentang apa-apa saja organ dalam sistem pernapasan? Nah, silakan Nisa, silakan menjawab. Nah, organ-organ yang berada pada sistem pernapasan yaitu hidung, faring, trakea, dan yang terakhir yaitu paru-paru. Nah, benar sekali. Beri dulu aplaus kepada Nisa. Jadi, benar sekali yang dikatakan Nisa. Namun, dalam paru-paru itu kita membagi jadi 3 bagian, yaitu pertama namanya itu bronkus, yang kedua namanya bronkiolus, dan yang terakhir namanya alveolus atau tempat pertukaran gas karbon dioksida dan gas O2. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, siswa dapat memahami materi pernapasan dada setelah melihat gambar yang Miss tunjukkan di PowerPoint Miss ini. Yang kedua, siswa dapat memahami apa itu pernapasan perut setelah mempraktekkan praktek yang akan Miss tunjukkan ini. Nah, sebelum Miss jelaskan tentang apa itu pernapasan dada, coba anak-anak berdiri dulu semua. Rilekskan dulu badannya, lupakan masa lalunya. Rilekskan dulu badannya. Tarik nafasnya dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Tarik lagi nafasnya dalam-dalam. Hembuskan lagi pelan-pelan. Tarik lagi nafasnya 1 kali. Hembuskan pelan-pelan. Nah, silahkan duduk. Nah, Miss mau tanya, apa sih yang kalian rasakan pada saat kalian menarik nafas dan pada saat kalian menghembuskan nafas? Nah, silakan Nisa. Pada saat saya menarik nafas, saya merasakan tulang dada saya itu terangkat, dan ketika saya menghembuskan nafas saya merasa tulang dada saya itu menipis. Nah, yang dikatakan Nisa tadi itu adalah salah satu contoh pernapasan dada. Apa itu pernapasan dada?
bagian sininya kita? Sama seperti fase mekanisme pernapasan dada tadi. Mekanisme pernapasan perut juga dibagi jadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Seperti yang Miss jelaskan tadi, otot diafragma ini akan bekerja berlawanan arah dengan otot interkostal di atas. Nah, bedanya pada fase inspirasi pada mekanisme pernapasan perut, diafragma akan berkontraksi atau bergerak turun, sedangkan otot interkostal akan berkontraksi menyebabkan rongga dada terangkat atau bergerak naik. Menyebabkan tekanan dalam paru-paru itu lebih kecil dibandingkan tekanan di luar paru-paru, menyebabkan volume udara yang didapatkan paru-paru itu lebih besar dan udara yang kaya akan oksigen masuk ke dalam tubuh. Nah, bedanya pada fase ekspirasi, otot diafragma akan berelaksasi atau bergerak naik dan otot interkostal akan berelaksasi juga, namun dia akan membuat paru-paru mengempis dan rongga dada bergerak turun, sehingga menyebabkan tekanan yang didapati paru-paru itu lebih besar dan volume yang didapatkan paru-paru itu lebih kecil, mengakibatkan gas karbon dioksida itu keluar dari tubuh. Nah, sekarang Miss akan tunjuk satu orang untuk bantu Miss ke depan. Coba Sakinah, boleh bantu Miss ke depan? Nah, jadi kali ini Miss akan menunjukkan praktek untuk memperjelas pengetahuan kalian tentang mekanisme dalam pernapasan perut. Jadi, maksudnya ini, coba tarik dulu. Nah, seperti yang kita lihat, tadi, maksudnya ini pada saat kita menarik, coba tarik, lihat lagi, lepaskan, tarik lagi satu kali. Nah, seperti yang sudah anak-anak perhatikan tadi, bahwa maksudnya itu, ini adalah kita anggap sebagai otot diafragma, sedangkan di sini itu kita anggap ada otot interkostal. Nah, apabila tadi kita tarik atau pada saat otot diafragma berkontraksi, maka paru-paru akan mengembang. Itu terjadi pada saat fase inspirasi pada pernapasan perut. Sedangkan pada saat ekspirasi, yaitu bila otot diafragma bergerak naik, mengakibatkan paru-paru mengempis dan rongga dada menurun. Nah, mungkin sekian dari materi Miss kali ini. Miss harap anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Nah, sekarang Miss akan menunjuk satu orang untuk menjelaskan kesimpulan dari materi Miss kali ini. Nah, Amanda silakan berdiri. Jadi kesimpulan yang Miss jelaskan tadi yaitu tentang sistem pernapasan di perut dan juga di dada. Nah, keduanya itu terdapat proses inspirasi dan ekspirasi. Yang membedakan adalah pada pernapasan perut yaitu terjadi kontraksi ataupun relaksasi di otot diafragma. Sedangkan di pernapasan dada itu terjadi kontraksi atau relaksasi pada otot antar tulang rusuk. Sekian. Nah, bagus sekali. Tepat sekali yang dikatakan oleh Amanda tadi. Beri dulu aplaus pada Amanda. Nah, mungkin kesimpulan dari Amanda tadi menutup presentasi Miss hari ini. Nah, Miss harap anak-anak dapat belajar untuk lebih memahami materi Miss kali ini. Jadi, minggu depan kita akan belajar tentang gangguan